Halo, ketemu lagi sama saya dalam pembelajaran matematika. Untuk kali ini kita akan belajar matematika minat. Ya, matematika minat ini matematika IPA-nya begitu. Pertemuannya 3 jam sekali pertemuan, 3 jam pelajaran. Nah, untuk matematika minat nanti kita akan mempelajari 3 bab. Ada eksponensial, kemudian ada logaritma, dan yang terakhir vektor. Begitu. Nah, untuk SK atau standar kompetensi yang akan dicapai adalah siswa dapat memahami aturan pangkat bilangan bulat, positif, negatif, dan nol untuk pertemuan kali ini, serta dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan bentuk pangkat bilangan bulat positif. Begitu. Indikator yang akan kita capai adalah menyebutkan aturan pangkat bilangan bulat, positif, negatif, dan nol. Dan yang terakhir menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan bentuk pangkat bilangan bulat positif. Kita langsung ke materi. Kita akan mempelajari dulu pangkat bilangan bulat positif, begitu ya. Untuk menyelesaikan persamaan eksponen atau permasalahan-permasalahan dalam bab ini berkaitan dengan eksponen, kita harus paham betul pangkat-pangkat di dalam eksponen atau bentuk-bentuk eksponen. Nah, sebetulnya apa sih eksponen itu? Eksponen itu sendiri adalah bilangan berpangkat, gitu ya. Nah, ini nih A pangkat N itu bilangan berpangkat. Asalnya dari perkalian A yang berulang sampai N kali, begitu. Nah, A pangkat N ini dibaca A pangkat N sebagai eksponen, A-nya disebut bilangan pokok, N-nya disebut pangkat. Sudah paham lah pasti ya. Kalau misalnya perkalian A-nya 5, ya berarti A pangkat 5, begitu. Kemudian, sifat-sifat bilangan pangkat bulat positif. Nah, kalau ketemu A pangkat M dikali A pangkat N, itu sama dengan A pangkat M tambah N. Gitu. Jika dikali eksponennya, ya. Contoh, 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 2 sama dengan 7 pangkat 3 tambah 2. Ini ya. Jadi, ini sebetulnya sepertinya di SMP sudah pernah disinggung lah begitu pembelajaran ini. Mungkin tapi belum banyak soal begitu ya. Belum banyak macam-macam. Sifat-sifat pasti kalian sudah tahu. A pangkat M dikali A pangkat N adalah A pangkat M tambah N. Tapi perlu diingat yang dikali itu eksponennya, bukan pangkatnya. Kalau eksponennya dikali dari soal, maka
maka pangkatnya tinggal ditambah. Syaratnya apa? Sama-sama A atau bilangan yang sama. Atasnya nggak apa-apa, pangkatnya nggak apa-apa, nggak sama, tapi bilangan pangkatnya harus sama. Bilangan pokoknya, begitu ya. Ini tadi contoh 7, berarti tinggal tambahkan 3 tambah 2, begitu. Lanjut. Yang kedua, pembagian. A pangkat M dibagi A pangkat N atau per, begitu. Dibagi atau per itu sama. Hasilnya berarti A pangkat M dikurang N. Contohnya, 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2. Tinggal hasilnya pangkatnya dikurang. Tidak akan bisa kalau bilangan pokoknya berbeda. Pangkatnya berbeda nggak apa-apa, tapi bilangan pokok harus tetap sama. Selanjutnya, sifat ketiga. Nah ini, kalau pangkatnya dikali. Pangkat dikali pangkat lagi, begitu. Dipangkatkan lagi, maka tinggal dikali. Bukan berarti ini ditambah, beda dengan sifat 1. Karena di sini bilangan eksponennya dipangkatin lagi, begitu. Maka pangkatnya dikali. Contohnya, 8 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Jadi 8 pangkat 2 kali 3. Sifat keempat, perkalian. Eksponennya yang dikali. Kalau tadi pangkatnya dikali. Kalau ini eksponennya dikali dengan pangkat yang sama. Maka kita bisa pisahkan A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya ini 3 kali Y pangkat 3. Berarti ada 3 pangkat 3 dikali Y pangkat 3. Begitu. Selanjutnya, perpangkatan dari pembagian bilangan. Tadi bilangan eksponennya dibagi, berbeda ya. Kalau tadi bilangan berpangkatnya dibagi. Kalau ini eksponen di dalamnya bilangan pokoknya, begitu, yang dibagi. Maka bisa dipisah A pangkat M per B pangkat N. Tidak bisa menjadi dikurang karena bilangan pokoknya berbeda. Contohnya ini, 2 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Nah, definisi dari pangkat bilangan bulat negatif adalah jika A bilangan real tidak boleh sama dengan 0 dan M bilangan bulat positif. Tapi dikasih minus di depan, begitu. Nah, kalau ada A pangkat negatif M, berarti posisi bilangan berpangkatnya itu adalah di bawah per. Begitu. Kenapa ini 1? Karena koefisien di depan A itu 1. Kebalikannya bisa. Kita ke definisi pangkat 0. Definisi pangkat 0 itu artinya semua bilangan yang dipangkatkan 0 sama dengan 1. Begitu ya. A pangkat 0 sama dengan 1. Saya lanjutkan. Kita ke contoh-contoh soalnya. Nah, ini A pangkat P dikali A pangkat Q per A pangkat R. Untuk latihannya saya akan pindah ke note aja ya, karena di sini nggak bisa. Oke, kita lanjut ke sini ya, ke latihan soal tadi pertama.
A pangkat P dikali A pangkat Q dibagi A pangkat R. Tadi kalau dikali, maka pangkat sesuai sama sifat ya. Ini tadi sifat yang pertama, kalau dikali, maka pangkatnya ditambah. Kalau dibagi, pangkatnya dikurang. Begitu. Jadi, pengerjaan yang pertama, A pangkat P dikali A pangkat I per A pangkat R. Semua sama-sama A, berarti bisa pakai sifat. Tinggal berarti A kalau dikali ditambah, kalau dibagi dikurang. Jawabannya yang B. Kita ke contoh yang kedua. Yang kedua, perkalian 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 5 dikali 8 pangkat 2 dikali 8 pangkat 6. Kelompokkan yang sama, begitu. Berarti 7 sama 7, terus 8 dengan 8. Maka kita punya, kalau dikali pangkat ditambah, 7 pangkat 3 tambah 5 dikali 8 pangkat 2 tambah 6. Jadi 7 pangkat 8 dikali 8 pangkat 8. Nah, ini kalau sudah ada jawabannya oke, boleh. Tapi kalau mau tahu jawaban lain, ini pangkatnya sudah sama. Berarti kita bisa pakai sifat ke 4 ya. Pangkat yang sama, nih sama-sama M, bisa tinggal dikalikan A sama B-nya. Jadi bentuknya bisa begini. 8 di luar, di dalam 7 kali 8. Boleh begini ya. Sama aja. Hasilnya 7 kali 8 berapa? 7 kali 8. 56 pangkat 8. Gitu. Bukan ditambah. Ini mungkin bisa 15 pangkat 16 karena dikirain ditambah begitu ya. 7 tambah 8, 8 tambah 8. Ini jawaban yang lainnya. Tapi kalau udah ada jawaban pilihan di sini, gak apa-apa. Kemudian yang ketiga, ada H pangkat N dikali H pangkat N plus 1 dibagi H pangkat N min 1. Nah, ini sudah sama-sama H semua. Cara pengerjaan sama seperti nomor 1 tadi ya. Kalau dikali berarti ditambah N tambah N plus 1. Kalau dibagi berarti dikurang. Min ini harus pakai kurung supaya tidak keliru antara positif dan negatifnya. Di sini N tambah N dikurang N. Atau kita buka dulu kurungnya. Min N plus 1 karena dikali ke dalam ya. Satunya jadi plus. Maka H N tambah N dikurang N adalah N. 1 tambah 1 plus 2. Maka jawabannya C. Mungkin ada yang ngejawabnya jadinya begini. Ini saya contohin yang salah dulu. H pangkat N tambah N dikurang N min 1. Ada yang kurang ya. Plus 1, kemudian dikurang N min 1. Nggak pakai kurung, begitu. Jadinya nanti ketemunya H pangkat N. Ada jawabannya. Tapi ini salah. Jadi setelah min, usahakan pakai tanda kurung. Ini keliru karena nggak pakai tanda kurung. Begitu ya.
Lanjut nomor 4. Enam puluh empat pangkat 2/3 dikali 125 pangkat 1/6 dikali 1/5 pangkat 1/2 ya. Nah ini kita buat dia menjadi bilangan FPB begitu, di faktor lah pokoknya. 64 itu kan 2 ya, 2 pangkat 6. Kita tutup, di luarnya ada 2/3. Kalau 125 itu adalah berapa pangkat berapa? Kalau 125 itu bukan bilangan pangkat satu bilangan begitu, bukan perkalian, istilahnya apa ya, bukan bilangan akar begitu ya, bukan bilangan kuadrat. Jadi ini dipisahkan, misalnya perkaliannya berapa aja, 5 kali 5 adalah 25. Kemudian biar dapet 5 ya. Nah, 125 itu 5 pangkat 3 ya. 5 pangkat 3 pangkat 1/6. Terus di sini karena dia 1/, berarti dia pangkat minus kalau pindah ke atas. Begitu. Selesaikan dulu tadi, kalau pangkat dipangkatin lagi berarti dia dikali. 6 dikali 2/3. Terus 5, 3 dikali 1/6. Ini tetap 5 pangkat min setengah. Ini berarti coret ya, 6 di atas sama 3, dapatnya 2, berarti 2 pangkat 2. Salah. 2 pangkat 4, karena dikali 2 lagi. Kemudian ini jadi 5 pangkat setengah. Dikali 5 pangkat min setengah. Berarti ada 2 pangkat 4 dikali 5 pangkat setengah dikurang setengah. Begitu kan? Hasilnya adalah 2 pangkat 4 dikali 5 pangkat 0. Maka 2 pangkat 4 hasilnya ya, 16. Dikali 5 pangkat 0 itu 1. Hasilnya berarti 16. Ibu tahu dari mana kok 125 misalnya pangkat 3? Iya, karena sudah hafal kali ya, udah kebiasaan. Kalau misalnya masih bingung ya, 125 ini pasti bisa dikali 5. Kamu kalikan aja, 5 kali 5, 25. Terus masih bisa lagi, berarti dikalikan. Ya 125 gitu. Tapi kalau misalnya ternyata 75 itu kan 25 dikali 3, ya udah berarti 5 pangkat 2 kali 3. Jadi penjabarannya bisa begitulah ya, bisa satu-satu dikalikan dulu kalau misalnya tidak hafal. Terakhir, nomor 5. Dia kasih tahu bahwa ada A 1/8, ada B 16, ada C
Yang ditanyakan A pangkat min 1/3 dikali B pangkat 1/4 dikali C pangkat min 1/2. Kalau ada pecahan campuran seperti ini sama ini, silahkan dijabarin dulu, jadikan pecahan biasa. 1/3 sama dengan 1 kali 3 tambah 1. Dari mana? A, B per C. A kali C ditambah B. Nah ini ya, kalau ada yang lupa. Ini kan di SMP udah ada. Dari SD mungkin malah. Ini berarti, tapi per C, lupa nulisnya. Masih pecahan ya. Kok jadi C? Per 3 gitu. Berarti ini hasilnya adalah 4/3. Ya, saya contohin satu aja ya, yang 1/2. Kalau masih bingung, coba cari sendiri dengan rumus yang sudah saya kasih. Berarti ini A pangkat min 4/3, kemudian B-nya biasa aja, C-nya min 3/2. 1 kali 2 tambah 1. Nah, di sini masukin A-nya berapa? A-nya itu 1/8. Berarti 1/8 dikali min 4/3. Kemudian B-nya 16 kali 1/4. Kemudian C-nya 4 dipangkat min 3/2. Nah, jadikan mereka bilangan prima begitu ya, bilangan yang paling kecil, yaitu ini jadinya 1/2 pangkat 3. Kecilan ya. 1/2 pangkat 3. Pangkatkan min 4/3. Ini berarti 2 pangkat 4. Pangkatkan lagi 1/4. Ini 2 pangkat 2. Jadi min 3/2. Nah, karena dia ada di bawah, begitu dia pecahan, maka pindah ruas jadi pangkat negatif. Dikali min 4/3. Kemudian ini bisa dikali, ya kan? 2 pangkat 4 kali 1/4. Kemudian 2 pangkat 2 kali min 3/2. Nah, ini berarti bisa dicoret langsung ya. Hasilnya 3 dibagi 3. Habis, sisanya tinggal min 4 sisanya adalah min 4 dikali min 1. Coret tadi ya. Sisanya min 4 dikali min 1. Maka 2 pangkat 4. Ini coret, habis, sisanya positif 1. 2 pangkat 1. Di sini coret, sisanya min 3. Berarti 2 pangkat min 3. Udah penyelesaiannya 2 pangkat 4 tambah 1 dikurang 3. Karena semua perkalian. Hasilnya adalah 2 pangkat 2 atau 4. Ada jawabannya? Ya, 4. Gitu ya. Kalau masih bingung, silahkan dipelajari lagi, diulang lagi videonya, begitu.
ada latihan yang mau saya kasih ke kalian. Nanti catatannya saya kirim ya. Latihannya. Oke. Ya, ini adalah soal latihannya. Ada 5 soal. Jadi silahkan dikerjakan. Dikumpulkannya hari Jumat begitu. Sabtu lah ya, Sabtu ini. Sabtu itu tanggal Jumat 30, tanggal 31 ya, tanggal 31 hari Sabtu. Silahkan dipelajari. Jika tidak paham dengan penjelasan lewat video, silahkan minta begitu ya, minta untuk dijelaskan langsung. Jangan diem-diem aja, nggak ngerjain, jadinya nanti numpuk begitu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini.